Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan Yazi dengan NIM C1C021195. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah perpajakan, yaitu tentang yang pertama pengertian dari KUP, yang kedua apa saja hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, dan yang ketiga apa itu NPWP dan NPWKP. Langsung masuk yang pertama, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Yang pertama adalah wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk memungut pajak atau memotong pajak tertentu, atau orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban pajak subjektif dan objektif. Wajib pajak ada dua, yaitu orang pribadi atau badan, orang atau pribadi dan badan. Yang kedua adalah subjek pajak. Orang atau badan yang telah dinyatakan sebagai subjek hukum yang dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perundangan. Yang ketiga adalah objek pajak. Objek pajak adalah semua penghasilan, nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi atau lainnya yang menurut perundangan pajak dikenakan pajak. Yang ketiga dan selanjutnya adalah tahun pajak. Adalah jangka waktu 1 tahun takwin, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin bagian dari tahun pajak. Maksudnya adalah bagian dari 1 tahun pajak. Yang selanjutnya adalah masa pajak. Adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwin atau untuk pembayaran PPh pasal 25. Lanjut ke hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Yang pertama adalah hak-hak wajib pajak. Terdapat beberapa hak-hak wajib pajak yang diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang antara lain, yang pertama adalah hak menghitung pajak sendiri, yang kedua hak melakukan pembetulan, yang ketiga hak mengajukan permohonan restitusi, yang keempat hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon, yang kelima hak memperoleh pembayaran restitusi dalam waktu 1 bulan, yang keenam hak memperoleh surat pemberitahuan SPB diganti dengan SKP nihil, yang selanjutnya hak mengajukan surat keberatan, hak memperoleh kepastian hukum atas permohonan keberatan, hak menyampaikan mohon banding, hak mengajukan keberatan atas keputusan sanksi, hak memperoleh kepastian hukum atas perkara pajak daluarsa suatu masalah dalam perpajakan adalah 10 tahun setelah perpajakan terhutang berakhir, dan yang terakhir adalah hak wajib pajak lainnya yang diatur dalam PP nomor 31 tahun 1986, yaitu tentang cara di bidang pemeriksaan. Yang kedua adalah kewajiban wajib pajak. Terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak, yaitu yang pertama adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, yang kedua mengambil SPT, selanjutnya mengisi SPT, selanjutnya melunasi pajak kurang bayar, selanjutnya menyampaikan SPT, selanjutnya penyelenggaraan pembukuan, selanjutnya menyimpan dokumen, menyetor pembayaran, memotong dan menyetor pajak tahun berjalan, melapor hasil potongan, memberikan keterangan, memperlihatkan pembukuan, memberikan kesempatan petugas memasuki ruangan, mentiadakan kerahasiaan, dan yang terakhir adalah membantu melancarkan pemeriksaan. Lanjut ke fiskus. Sebelum kita mengetahui kewajiban dan wewenang fiskus, alangkah baiknya kita mengetahui siapa saja yang termasuk dalam fiskus. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan dengan jajarannya, meliputi Dirjen Pajak yang meliputi KPP di seluruh Indonesia, kantor wilayah, kantor pemeriksa dan penyidik pajak seluruh Indonesia, kantor penyuluhan pajak kabupaten kota. B. Dirjen Bea Cukai dan kantor inspeksi Bea Cukai. C. Dirjen Kebijakan Fiskal. Yang kedua adalah Gubernur dengan Dispendati K1, dan yang ketiga adalah Bupati Wali Kota dengan Dispendati K2. Lanjut ke wewenang fiskus. Yang pertama adalah memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, dan penyuluhan diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembinaan kesadaran wajib pajak. Yang kedua, melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi.
Yang keempat, melakukan penyidikan. Yang kelima, penagihan pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang selanjutnya adalah hak mendahului dari hasil lelang yang dilakukan, dan yang terakhir adalah hak mengurangi dan menghapus sanksi. Lanjut ke kewajiban fiskus. Secara umum terdapat dua macam kewajiban fiskus sehubungan dengan perpajakan ini, yaitu yang pertama, kewajiban umum, yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum. Antara lain, yang pertama, melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melayani wajib pajak dalam mengisi SPT PPh tahunan, PPh masa, SPT PPN masa. Yang ketiga, melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPP tahunan, PPh tahunan, PPh masa, SPT PPN masa, sekaligus memberi tanda terima. Yang keempat, melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding. Dan yang terakhir, selanjutnya, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik PPh maupun PPN, melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi, melayani wajib pajak dalam mengajukan permohonan cicilan atas tunggakan, melayani wajib pajak dalam mengajukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan, dan yang terakhir adalah kewajiban menerbitkan surat-surat keputusan. Lanjut ke kewajiban khusus. Kewajiban khusus ini hanya bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak, tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundangan perpajakan atau rahasia jabatan. Lanjut kepada yang terakhir, materi yang terakhir adalah tentang NPWP dan NPPKP. Yang pertama adalah definisi dari NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dan definisi dari NPPKP adalah nomor yang harus dimiliki setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-Undang PPN dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Lanjut ke fungsi NPWP dan fungsi NPPKP. Fungsi NPWP adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, sebagai identitas wajib pajak, dan yang terakhir adalah menjaga ketertiban dalam pembayaran untuk pengawasan terhadap pajak. Fungsi dari NPPKP adalah untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya. Yang kedua, untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir adalah pengawasan administrasi perpajakan. Lanjut kepada penghapusan NPWP dan NPPKP. Pengertian penghapusan di sini adalah tindakan menghapuskan NPWP atau NPPKP dari tata usaha kantor pelayanan pajak. Ketentuan-ketentuan khusus dan syarat-syarat penghapusan NPWP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, fotokopi atau kematian. Meninggalkan warisan. Yang kedua, laporan kematian dari instansi yang berwenang wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi diisyaratkan adanya akta pembubaran. Yang kelima, bentuk usaha tetap BUT yang kehilangan statusnya sebagai BUT harus ada permohonan wajib pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung. Dan yang terakhir adalah wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lain sebagai wajib pajak, adapun pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak PKP. Dan yang terakhir ada sanksi dari NPWP dan NPPKP sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua adalah terdapat pula ancaman jika wajib pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindakan pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak
NPWP atau pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, ancamannya berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah restitusi yang dimohon atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Sekian presentasi dari saya pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.